goyang-goyang. Saya naik kuda. Cek aing ge naon gitu. Di bawah mah ya. Sieun. Sieun bisi lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang. Nggak apa-apa, sini aja. Nggak apa-apa. Nanti saya naik turun lagi dulu. Bok ya. Karena bersih. Coba ini. Diat bae, dina bae. Sudah salam belum barusan ya? Ada iklan barusan jadi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para kiai, para ulama, wabil khusus Bapak Kiai pemangku musola Baitul Muttaqin, Bapak Kiai Bapak Masruri Masrur, Bapak Kiai Sayin, Bapak Kiai sanes-sanesipun tadi tidak sempat kenalan ya. Tapi insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Desa beserta jajaran pengurusannya atau semua dari pejabat desa, Bapak Ketua RW 4 ya. RW-nya RW berapa sih? RW 4. Bapak RT, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, tim hadroh dari Jakarta namanya ini. Yang insya Allah semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Tak lupa kepada panitia penyelenggara. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad tanggal 27 Februari 2022 atau tepatnya tanggal 26 Rajab 1443 ya Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bermuwajahah bil wujuh. Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa bertemu, berkumpul, duduk manis di musola Baitul Muttaqin dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya robbal.
Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, beliau baginda Rasulullah Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya robbal alamin. Dengan kita sering mengingat Nabi Muhammad, sering bersolawat, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan atau syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah kita nyuwun pinaringan istiqomah, ya Allah kita nyuwun pejang-pejang husnul khotimah. Salatullah pinaringan umur barokah, kanti ibadah kanti ta'at, lan bihi laku masyian. Salatullah pinaringan rizki kang kata saged kangge amal jariyah, lan ziarah Makkah Madinah. Salatullah salamullah
habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya kira terlambat. Tadi sudah menyampaikan ke panitia berangkat apa tidak. Baru 5 hari ini saya keluar rumah, katanya lagi musimnya, tapi di sini kayaknya sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kemarin katanya ada pesawat lagi jatuhin apa ya, virus-virus deh. Iya, tapi mudah-mudahan berkat peringatan Isra dan Miraj nanti saya pulang, ibu-ibu pulang semua bawa barokah dan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan ini masih panas. Tadi sudah telepon 2 teman saya suruh menggantikan, kebetulan sama lagi sakit, jadi saya memberanikan tadi. Bismillah aja, mudah-mudahan bisa pulang lagi, amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf kalau tidak lama-lama ya, paling 1 jam ya, biasanya 3 jam kurang 2 jam sama aja ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini harus pandai-pandai bersyukur. Sebelum saya menyampaikan hikmah daripada peristiwa luar biasa Isra dan Mi'raj, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu bahasa Jawanya apa ya? Terima ya. Kalau bahasa Sundanya hatur nuhun gitu ya. Bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan bil lisan atau dengan lisan, juga bisa dengan hati, dan juga bisa dengan bil jawari atau amal perbuatan. Dan semuanya harus dilakukan agar kita ini betul-betul diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kalau ngaku kan gampang, tapi yang susah itu diakui oleh Allah. Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad juga gampang, tapi apakah kita sudah diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, itu yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu di awal-awal ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dengan lisan. Kapan dan dimanapun usahakan lidah kita, bibir kita ini basah. Bukan basah berarti minum terus ya. Bapak-bapak sehari ngopi berapa gelas Pak? Saya juga basah ya. Maksud basah di sini basah untuk menggetarkan, mengucapkan kalimat thayyibah, mengingat asma-asma Allah yang baik yang sudah diatur dalam agama Islam, itu nilainya baik. Kalimat thayyibah alhamdulillah, ada astagfirullahaladzim, ada la ilaha illallah, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya. Orang yang bersyukur dalam keadaan apapun, senang susah, selalu mengucapkan alhamdulillah, terutama ketika mendapatkan kenikmatan. Biasanya sehat alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, punya istri cantik alhamdulillah, yang istri punya suami ganteng alhamdulillah, dua-duanya baik alhamdulillah, punya anak soleh solehah alhamdulillah. Tidak ada kata yang keluar setiap saatnya melainkan alhamdulillah. Bentuk pujian kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca apa saja, memulai perbuatan atau pekerjaannya biasanya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tetangga yang mati, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya alhamdulillah, barangkali tetangganya yang biasa gawe seng gitu ya. Ya, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang baik yang sudah diatur oleh agama Islam. Itu termasuk kalau dalam keterangan ibadahnya ringan, modalnya ringan.
Ya. Yang pertama bisa dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan hati. Dengan hati ini kita kalau merasa dan kita rasa, kita ketahui bahwa apa yang kita pakai sekarang, kita miliki sekarang, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Peci milik siapa? Milik Allah. Kerudung, baju, mobil, semuanya adalah milik Allah. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu biasanya tidak merasa dia memiliki apapun itu, termasuk di dalam keluarga anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan ke alam dunia ini semuanya dalam keadaan suci, maka pulang pun harus dalam keadaan suci. Dan orang yang syukur kepada Allah biasanya orangnya selalu takut kepada Allah karena tidak merasa punya apa-apa. Orang yang takut kepada Allah biasanya tidak berani melangkahkan kakinya ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya pun tidak mau dan tidak berani bertindak terhadap sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk orang yang syukur, karena syukur itu akan menimbulkan nanti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu dimanapun kamu berada. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ada nasihat, kalau bisa kita ini hidup seperti tukang parkir, Bapak. Tapi bukan berarti kita harus jadi tukang parkir ya. Ada pelajaran, ada nasihat dari orang tukang parkir, bukan nasihat secara lisan, tapi secara agama. Coba lihat tukang parkir. Ketika datang parkirannya, mobilnya banyak, motornya banyak, tukang parkir biasanya sombong apa tidak? Kenapa tukang parkir tidak sombong walaupun mobilnya banyak, motornya banyak? Karena dia tahu diri, mobilnya, motornya bukan milik dia. Nah, kita harus mengambil contoh, belajar dari tukang parkir. Badan kita, rumah kita, anak kita bukan milik kita. Nanti ketika diambil oleh Allah, tidak perlu sedih yang berlebihan. Yang kedua, tukang parkir itu biasanya jaga amanat. Jaga amanat. Ada orang nitipin motor, walaupun tidak secara bahasa, tukang parkir ini mesti menjaga motornya tersebut. Tapi ketika motornya itu misalkan ada yang rusak, spionnya copot, bannya tahu-tahu ada yang nyopot, kira-kira yang punya motor marah apa tidak? Jelas marah ya. Allah juga sama menitipkan kita, punya anak, kalau anaknya tidak dijaga, yang punya pasti marah. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua ini sambil kita jangan sombong dan jaga amanah. Suami jaga istri, istri jaga suami, suami istri jaga anak-anaknya. Yang ketiga, syukur bil amal. Pandai-pandai syukur bil jawari, dengan anggota badan. Dengan apa saja? Sholat berjamaah. Ini masih bulan Rajab ya, tanggal berapa tadi? Tanggal 26. Rajab itu tempatnya, saatnya kita itu apa bahasa Jawanya ya? Nanam-nanam. Ya, tandur. Kalau Sa'ban saatnya kita merawat, menyirami dan sebagainya. Nanti panennya kapan? Bulan puasa. Mumpung masih ada sempat ini di bulan Rajab. Yang kemarin mungkin sholatnya jarang-jarang, ya sekarang sholatlah walaupun sendirian di rumah. Syukur-syukur berjamaah. Khusus yang dekat musola ya harusnya jauh lebih baik lagi sholatnya di musola. Biar nanti ketika bulan puasa itu pas apa yang diharapkan. Jangan sekarang kadang-kadang sholat, Sa'ban begitu juga, Ramadan pengennya sukses, ya tidak mungkin. Jadi harus belajar dari sekarang. Sholatnya dirapihkan. Baca Quran juga boleh, tidak apa-apa. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha.
Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya nanya, di sini ada yang ngaji ya, ngajinya sore apa malam? Malam. Di masjid musola. Anak-anak ngajinya sore apa malam ya? Malam. Malam. Alhamdulillah. Anak-anaknya ngaji, kira-kira orang tuanya dapat pahala apa tidak? Walaupun orang tuanya nonton TV biasanya di rumah ya, atau sekarang TV jarang disetel. Yang disetel apa yang dilihat? HP ya. Nenek-nenek juga tidak mau kalah, bukannya YouTuber. Insya Allah, kalau kita punya anak yang soleh, terutama berkaitan dengan Al-Quran, kullu syai'in yartabitu bil Quran yasbahu azimun. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya ngaji asal betul-betul diperintah oleh orang tuanya, diarahkan oleh orang tuanya insya Allah dapat pahala. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan, yang mengarah-ngarah, nyuruh bahasa kitanya, dia juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dikerjakan oleh anaknya. Mudah-mudahan putra-putri kita semua yang hadir di sini jadi putra-putri yang soleh-soleha, tidak jauh daripada Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya dia orang yang mampu mengambil pelajaran dari masa yang lalu untuk dapat menentukan sikap hari ini sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Maka dalam konteks ini saya atau kita akan bersama-sama membahas tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Yang mana Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa masa lampau yang relatif tidak hilang relevansinya, digunakan, dipelajari oleh kita yang hidup di zaman sekarang. Isra dan Mi'raj. Kita ketahui bahwa dalam setiap bulan Islam itu ada nilai sejarahnya, ada nilai sejarah banyak. Kalau kita bicara bulan Muharram, kita diingatkan dengan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, ada peristiwa apa? Nuzulul Quran, Syawal, Idul Fitri, Zulhijjah, ada apa ya? Kurban. Kalau bulan ini bulan apa? Rajab, ada peristiwa yang tak kalah jauhnya, bahkan amat sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah, jumlah bulan sama Islam atau nasional sama-sama 12, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Urutannya bagaimana Bapak Ibu? Pertamanya apa ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ibu-ibu tidak ada yang bersuara, hafal apa tidak ya? Hafal. Dikasih rumusnya ya biar gampang ya. Muso, Roro, Juju, Rosa, Dul. Muso, Muharram, Safar, terus apa ya? Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rosa, Rajab, Sa'ban. Rosa yang kedua
bukan extra jos. Ramadan Syawal, Dul Qoidah, Dul Hijjah. Musororo, coba Juju. Ulangi, musororo Juju. Rosa Dul. Musororo Juju, Rosa Dul. Sekali lagi, musororo Juju, Rosa Dul. Coba bareng. Ingatnya Rosa ada di sana. Sini Dul juga ada ya. Kalau anak muda bisa ditepeki ya, suka dinyanyikan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Boleh pakai musik dong biar kayak artis lah dikit ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzul Qaidah, Dzul Hijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzul Qaidah, Dzul Hijjah, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzul Hijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzul Qaidah, Dzul Hijjah, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzul Qaidah, Dzul Hijjah. Ya, paham Rosa? Rosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra dan Mi'raj istimewa sekali. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat Subhanalladzi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalimat Subhanalladzi di dalam ilmu balaghah namanya kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu kalimat yang redaksinya singkat namun isinya padat, sehingga di situ tersirat lafdzul jalalah, lafaz Allah. Jadi yang sebenarnya kalimatnya kalau dalam ilmu balaghah subhanallahilladzi, subhanallahilladzi, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanalladzi atau biasa disebut dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala kelemahan, maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Itu fungsi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini diawali dengan kalimat tasbih. Maha suci Allah, mensucikan. Tadi Allah mempertaruhkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari lafadznya ini gampang-gampang. Yang penting mau belajar atau mengikuti pengajian. Kenapa sih kalau ada bulan Maulid, bulan Rajab ada pengajian terus? Kita tahu bahwa yang namanya badan ini tidak mungkin bisa bergerak kalau tidak ada apa ya? Ruhnya.
Badan setiap hari makan nasi saja satu hari berapa kali? Yang umumnya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tidak bosan-bosan. Yang suka ngerokok juga satu hari ada yang 2, 3, bahkan ada yang 1 bungkus lah ya. Biasa aja ya. Nah, kenapa harus pengajian ini? Mengkonsumsi makanannya ruhni deh seperti ini. Pengajian. Kalau badannya itu makanan dengan makanan-makanan, kalau ruh ini dengan ilmu yang insya Allah ilmunya bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah, amin ya robbal alamin. Tuh Isra dan Mi'raj tadi diawali dengan kalimat subhanallah, subhanalladzi. Allah memastikan, Allah mempertaruhkan kesuciannya ini agar orang-orang, agar hamba-hambanya Allah termasuk umatnya Nabi Muhammad percaya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi. Makanya Allah memulainya kalimatnya dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah. Tadi dalam ilmu balagohnya itu termasuk kalimat apa? Ijaz. Kalimat ijaz itu kalimat yang redaksinya singkat ringkas tapi isinya padat. Subhanallah. Dan biasa disebut dengan kalimat tasbih. Apa hikmah daripada kalimat tasbih ini? Kita tahu bahwa ibadah itu ada yang berat, modalnya besar. Contohnya seperti apa yang ibadahnya berat, modalnya besar? Haji berat, bahkan sampai berhari-hari, 40 hari lebih kurang. Modalnya sedikit apa banyak? Sudah jelas banyak, bukan puluhan ribu tapi puluhan juta. Umroh saja tadi malam saya ngobrol dengan Pak Kiai Sobar Judi yang umroh itu 25, sekarang 37, itu juga belum selesai. Karena pulang pergi masuk keluar negara ada karantina, dihitung-hitung sampai 80 juta umroh sekarang. Ya, ibadahnya berat, modalnya besar. Bangun musola juga sama. Ya, modalnya juga besar. Itu contoh ibadah yang berat, modalnya besar. Yang kedua, ada ibadahnya berat, modalnya ringan. Seperti puasa. Puasa itu berat, bukan berat menahan hawa makan lapar dan hausnya, tapi berat. Kadang kita mampu menahan lapar dan haus tapi marah-marah tidak bisa dikendalikan. Mampu menahan lapar dan haus tapi ngomongin orang doyan. Ya, oh kan, betul ya, betul. Esensinya yang berat bukan nahan lapar dan hausnya. Makanya kalau ada orang puasa ngomongin orang, puasanya tetap sah tapi pahalanya hangus karena berat. Tapi disebut modalnya ringan karena memang ringan, niat saja sudah cukup. Sahur hukumnya sunnah muakkad. Sahur boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ini contoh yang ibadahnya berat tapi modalnya ringan. Sekarang ada contoh ibadah yang ringan, modalnya ringan. Itu hikmah daripada subhanallah atau subhanallah. Kalimat-kalimat thayyibah. Tadi memulai bertemu dengan teman, ucapin assalamualaikum, ibadah ringan. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan alhamdulillah. Kena musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ringan apa tidak mengucapkan? Modalnya ringan apa tidak? Mengeluarkan uang apa tidak? Bahkan tidak wudhu saja mengucapkan alhamdulillah boleh-boleh saja. Kalau sholat kan tidak, harus punya harus suci. Nah ini contoh ibadah yang ringan, modalnya pun ringan. Itu sebagian daripada hikmah kalimat tasbih, kalimat thayyibah. Ya. Subhanallah atau subhanalladzi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah subhanalladzi dilanjutkan kalimatnya dengan asro. Coba kita teliti.
Kenapa orang yang banyak yang tidak percaya tentang Isra dan Mi'raj? Bahkan dulu sahabat-sahabat Nabi banyak yang murtad kembali. Yang pertama mempercayai Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bakar itu artinya segera. Jadi Abu Bakar ini salah satu sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang awalnya tidak Islam. Yang murni Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq bukan Islam. Umar bin Khattab jelas bukan Islam dulu. Utsman bin Affan juga tidak Islam. Islamnya setelah perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menyampaikan saya baru melaksanakan Isra dan Mi'raj, Abu Bakar langsung mengiyakan. Satu-satunya sahabat, yang lain masih bingung-bingung. Bahkan kebanyakan yang murtad kembali. Karena di dalam kalimat ini kalau kita perhatikan di dalam gramatika bahasa Arab, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang menjalankan. Kalau di dalam nahwu atau sorob, asal asro itu saro yasir, dimajulkan dari asro yusri isroan. Maha suci Allah yang menjalankan. Jadi dalam peristiwa ini Nabi Muhammad sebetulnya tidak ngapa-ngapain. Artinya fasik. Yang aktif adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aktif adalah Allah Subhanahu. Namanya dijalanin kan apa jadinya boleh-boleh saja. Tinggal terima. Subhanalladzi asra. Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jelas tidak mampu melaksanakan Isra, perjalanan malam hari dari mana tadi? Masjidil Haram, letaknya di mana? Mekah, sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Perjalanan setelah itu namanya Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa sampai langit 1, 2, 3 sampai 7, sampai Rokul Aktor, sampai nanti Sidratul Muntaha, sampai terakhir di bawahnya Arsy. Kembali lagi tidak lama, hanya berapa malam, berapa jam? 3/4 jam, tidak full 1 malam. Sehingga orang tidak banyak yang tidak percaya. Padahal kalau kita memahami kata-katanya bahwa Nabi Muhammad memang betul tidak berjalan sendiri. Namanya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kalimatnya asro. Kita ambil contoh. Saya jam 9 mau berangkat ke Purwokerto. Ketika mau berangkat mengambil baju dulu dan digantungkan lemari. Ternyata di dalam saku baju itu ada semut. Ada semut. Berangkatlah saya ke Purwokerto, lebih kurang 1 jam. Nyampe jam 10, setengah 11 urusan sudah kelar, sudah selesai. Setengah 11 pulang lagi ke Tambak atau Sumpiu, setengah 12. Saya buka bajunya, ditaruh lagi atau digantung di dalam lemari. Keluarlah itu semut. Keluarlah semut baru keluar. Bertemu dengan teman-temannya. Wahai bangsa semut, ketemu dengan semut-semutnya. Barusan saya baru pulang dari Purwokerto. Kapan? Barusan. Menurut logikanya semut ya tidak mungkin. Wahai mut, badan kamu itu kecil, langkahmu sungguh lambat. Mana mungkin kamu berangkat jam 9, pulang ke sini lagi jam setengah 12. Kamu ini pasti pembohong. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok yang lainnya memakai logika manusia. Apa? Semut juga sama. Kalau memakai logika semut tidak nyampe. Semut tidak tahu bahwa semut itu nebeng, apa bahasa Jawa? Nebeng baju saya ke sana bolak-balik 2,5 jam. Ya. Jadi karena semut itu dijalankan oleh saya, sama Nabi Muhammad juga dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai logika manusia jelas tidak nyampe. Jadi bagaimana menanggapi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Harus pakai logika kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Bisa dikira-kira kiasnya seperti itu?
Kira-kira kita percaya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi? Percaya ya, karena yang menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikiaskan dengan tadi semut ke Purwokerto dalam waktu 2,5 jam, nyampe lagi ke Watu Agung. Semut yang pakai logika semut ya jelas bilang semut ini pembohong, padahal dia tidak tahu semut itu dibawa oleh saya pakai baju ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu Asra. Setelah Asra ada kalimat apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Kadang juga ada yang bertanya, kenapa sih bi'abdihi? Kenapa tidak langsung aja sebut namanya? Namanya kan siapa? Muhammad. Bisa saja kan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Lebih gampang. Padahal di situ Nabi Muhammad sendiri pasti ya. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimatnya bi'abdihi? Setelah dipelajari, kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi? Di sini ada dua fakta yang ditemukan. Yang namanya hamba itu ada badan, ada ruh. Ada badan tidak ada ruh, namanya apa ya? Mayit, betul ya? Ada badan tidak ada ruh, namanya mayit. Ada ruh tidak ada badan, gentayangan, namanya apa bahasa sini? Bisa pocong, kuntilanak, aden-aden, macam-macam. Ya, jadi namanya hamba itu ada badan, ada ruh. Ada badan tidak ada ruh, namanya mayit. Ada ruh tidak ada badan, ya jurig lah kalau bahasa Belandanya. Jurig. Dalam kata lain, banyak orang yang menyampaikan mengatakan Nabi Muhammad Isra itu hanya ruhnya saja, karena belum belajar atau tidak tahu. Kalau dilihat faktanya di sini sama hamba itu, berarti Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu badan dan ruhnya. Itu fakta yang pertama. Bisa dipahami ya? Jadi Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj bukan ruhnya saja, tapi badan dan ruh. Itu fakta dari abdihi, seorang hamba. Yang kedua, fakta daripada bi'abdihi di sini artinya kan tadi subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Allah ini betul-betul mengakui kehambaan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diakui. Oh, kalau masalah itu kita juga bisa kan ngaku ya, kita juga hambanya Allah. Boleh nggak kita ngaku hambanya Allah? Boleh. Tapi yang jadi pertanyaan, diakui apa tidak oleh Allah kita sebagai hambanya oleh Allah? Belum tentu. Yang namanya hamba, Bapak Ibu, selalu taat atas segala perintah Allah. Ada perintah Allah dijalankan, ada segala larangan Allah selalu dijauhi. Disebut dengan orang yang bertakwa. Kalau kita masih ragu-ragu, kadang kita tahu itu betul dan diyakini betul, tapi tidak mau melaksanakannya, itu belum diakui hamba. Sekarang tolong dijawab, sholat berjamaah itu bagus apa tidak? Bagus dan diyakini bagus. Tapi masalahnya mampu enggak untuk melaksanakan sholat berjamaah itu? Kadang-kadang tahu bagus dan diyakini bagus, tapi prakteknya untuk melaksanakan susah. Sholatnya di rumah lagi gitu ya, di Kedung Sampang di Nusada di sana. Oh, di sini kan luar biasa, semakin maju ya. Terlebih-lebih kalau terawih kan ya, 1 hari 2 hari banyak. Udah seminggu sana sangat pesat majunya ya. Sangat pesat majunya. Alias apalagi kalau bacanya lambat. Biasa kalau di sini bacanya patas atau eksekutif apa ekonomi ya. Kan kalau di Jawa Timur ada bismillahirrahmanirrahim langsung ruku gitu ya. Seperti itu. Lain dengan saya pernah ke Palembang dulu. Ada sebagian masjid besar ya. Kalau sholat tarawih itu 1 juz full ya. Ada yang satu malam 1 juz malam. Jadi 1 bulan itu penuh hatam 30 juz. Kira-kira di musola sini bisa nggak ya?
Baru 1 malam pada pindah semua ya. Pindah semua. Itu fakta bi abdihi. Jadi kalau ngaku itu gampang dan nilainya murah. Contoh, kita kenal Jokowi ya, kenal apa tidak? Jawab yang keras, kita kenal Jokowi apa tidak? Kenal semua. Tapi masalahnya Jokowi kenal kita apa tidak? Nah itu, kita ini gampang ngaku-ngaku kita hambanya Allah, tapi Allah itu kenal apa? Ngaku apa tidak? Mengakui apa tidak? Itu yang menjadi masalahnya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga ya. Di dalam sejarahnya macam-macam. Walaupun sudah dijamin, tetap baca istighfar 100 kali, sholatnya sampai bawahnya apa ya, tebal gitu bahasanya, kapalan ya, tetap saja itu baru diakui hamba. Lah kalau kita ini ngaku hamba Allah tapi kadang-kadang menghamba kepada dunia, menghamba kepada setan. Jadi dua fakta ini bisa dipahami ya. Satu, kenapa Allah memakai bi abdihi tidak bi Muhammadin, padahal bisa saja subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi Allah menggunakan bi abdi. Satu tadi karena yang betul-betul peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bukan hanya saja rohnya saja, tapi roh dan badannya. Ini fakta yang pertama. Yang kedua, data yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul diakui oleh Allah sebagai hamba. Nah, kapan kita mau diakui hamba oleh Allah? Ya? Mumpung masih dikasih waktu, masih diberi nafas, jangan nunggu-nunggu sudah tua. Musola Baitul Mutakin, ya, mengajak kepada seluruh jamaah atau warga sekitar di sini, isi musola ini ya berjamaah banyak barokahnya. Al jamaatu barokah, kan lebih senang. Kalau sholat sendiri itu sayang, kalau bapak sih kayaknya enggak tahu. Untuk khusyuk itu susah ya, untuk khusyuk itu susah. Kalau berjamaah kan khusyuk tidak khusyuk kan terbawa oleh imam. Oh, di rumah kadang-kadang cungklik-cungkedang apa ya, cepat-cepat gitu. Kalau berjamaah kan ngikutin imam. Sholatnya dari mulai Allahu Akbar kabiro, takbir sampai assalamualaikum. Terserah ya, baca. Yang penting ada yang wajib yang harus dibaca dalam sholat. Apa saja yang wajib dibaca? Karena dalam rukun itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib dibaca, satu niat Allahu Akbar harus. Yang kedua baca apa? Al-Fatihah. Baik kalau berjamaah, baik imam jelas ya, makmum juga harus baca. Kapan bacanya? Di dalam kitab Kasyifatu saja beda-beda. Tapi umumnya ketika imam baca Fatihah kita mendengarkan. Imam baca surat pendek baru kita membaca surat Al-Fatihah. Harus membaca, baik imam ataupun makmum. Kita ruku walaupun tidak membaca subhanallah subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, tidak dibaca juga tidak apa-apa, hukumnya sunat. Tapi jangan mentang nggak apa-apa sunat ini akhirnya nggak baca saja. Singkat, setelah Fatihah apalagi yang wajib dibaca? Apa ya? Sujud wajib dibaca apa tidak bacanya? Duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, yang wajib tahiyat akhir. Coba baca bersama-sama. At-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatut asyhadu Sudah sampai mana barusan? Sudah selesai. Assalamualaikum, selesai ya. Yang penting berjamaah. Monggo para masyarakat lingkungan musola Baitul Mutakin mulai tandur dari sekarang ya, untuk mempersiapkan kita pulang. Kulu maudin wadhalal fitrah, suci nanti pulang, mudah-mudahan kita bawa amal yang banyak. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Lalu apa tujuannya daripada Isra dan Mi'raj ini? Tentu Allah lah yang tahu. Tapi kalau lihat kita di penghujung ayat tadi, subhanalladzi asra bi abdi, ada linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sekaligus kepada umatnya sampai nanti akhir zaman tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diperjalankan tadi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Mi'raj sampai arsy-Nya Allah. Setelah itu Nabi Muhammad berkunjung ke surga dan ke neraka. Maka di dalam perjalanan Nabi Muhammad melihat ada orang yang cakar-cakar wajahnya, dicakar, berteriak, sudah berteriak tetap aja dicakar sampai berdarahnya terus mengalir. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril sebagai bodyguardnya waktu itu, ya Jibril, itu kenapa orang kok cakar-cakar mukanya? Sudah dia teriak, darahnya ngalir terus, tapi tetap aja dicakar dengan tangannya sendiri. Jibril menjawab kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, itu tamsil, contoh umatmu ketika di alam dunia suka memburuk-burukan saudaranya sendiri. Suka memburuk-burukan saudaranya sendiri. Orang yang baik biasa iri hasad ya sebagainya, suka dijelek-jelekin. Itu contoh nanti di akhirat seperti orang yang mencakar-cakar wajahnya dengan tangannya sendiri. Siapa yang suka? Di sini tidak ada lah ya. Tidak ada. Setelah itu Nabi Muhammad jalan-jalan lagi, melihat orang yang lidahnya dipotong, panjang lagi dipotong dengan sendirinya, ditarik dipotong dengan sendirinya, dan dia berteriak nangis tak henti-hentinya. Nabi Muhammad heran, ya Jibril, ini contoh ini. Tadi wajahnya dicakar-cakar dengan kukunya sendiri, sekarang lidahnya dipotong. Tidak habis-habis, mulur dipotong lagi, dan ditarik oleh tangannya sendiri pula. Malaikat Jibril menjawab, ini contoh ketika di alam dunia suka gosip. Tahu gosip? Apalagi sekarang banyak sekali ya di WA, di grup-grup itu menjelek-jelekan. Yang terbaru apa yang rame lagi viral di YouTube itu Menteri Agama ya, tahu juga ya. Ya namanya berita bisa benar bisa salah. Yang aman kita diam aja. Sekali berkomentar kalau salah itu yang menjadi repot, khawatir nanti di akhirat seperti itu tadi, lidahnya dibulur, digunting lagi, diulur, digunting lagi. Naudzubillahi min dzalik. Saya belajar seperti ini ketika di Bogor sana, dikasih tahu sama Abah. Orang yang diam dan harus dipaksakan. Jangan sekali memberikan kesempatan lisan ini mengikuti ucapannya. Ada yang membicara tentang apalagi ibu-ibu lah ya, tapi bukan ibu-ibu sini lah, mohon maaf. Ya, kan kurang abdol katanya kalau tidak ngomongin orang ya. Iya, abdul. Kurang indah. Justru gosip itu sedang daripada bumbu kehidupan. Nah ini contoh Nabi Muhammad menyampaikan, memberikan gambaran nanti di akhiratnya seperti itu. Mudah-mudahan warga sini terjaga dari hal seperti itu, amin ya robbal. Sehingga sekarang kita duduk di sini manis, senang, bahagia. Mudah-mudahan kita nanti di surganya bareng lagi, amin ya robbal alamin. Nabi Muhammad jalan-jalan lagi. Tadi baru berapa? 2 ya. Lihat lagi orang udah kakek-kakek ini mikul kayu bakar, jalan terus, sudah tidak kuat ditambah lagi. Berhubung bahasanya ya, bongkok apa ya? Ya bungkuk lah. Sudah bungkuk tidak kuat ditambah lagi jalan terus, sudah tidak kuat malah ditambah lagi. Bertanya lagi Nabi Muhammad kepada Jibril, ya Jibril, ini contoh apa lagi nih? Kok ada orang sampai segitu kakek-kakek mikul kayu bakar banyak tidak kuat tapi ditambah terus sampai tidak kuat seperti itu. Ini contoh pejabat yang haus apa ya? Haus jabatan ya. Kayak menteri kan ada tuh menteri yang apa-apanya diborong, menteri siapa ya? Luhut. Menko apa ya? Bukan Polhukam. Maritim dan Investasi, namanya Sujio Luhut bin Sarpan. Ya, ini contoh saja. Jadi yang ini belum kelar minta lagi, tidak mampu
mampu padahal, tapi ditambah terus. Nanti contoh di akhirat seperti itu, naudzubillah min dan. Tapi ada Nabi Muhammad tersenyum ketika berjalan berkunjung lagi. Tadi kan di neraka, sekarang jalan-jalan di akhirat di surga. Nabi Muhammad melihat ada orang yang nandur, baru nandur langsung berbuah. Dipetik buah lagi, petik buah lagi. Seneng apa tidak? Kalau ibu nanam apa ya kira-kira ya? Pohon cabe ya, kan kayak dukun itu. Nanam langsung buah, seneng apa tidak? Seneng. Ya, ini di akhirat seperti itu ada tamsil. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril contoh apa ini sangat menyenangkan sekali. Ini contoh orang ketika di dunia rajin infak sodako. Jadi hakikatnya sodako itu untuk menyenangkan nanti di akhirat. Yang ada pada diri kita sekarang uang yang ada di tangan kita, mungkin sekarang milik kita, tapi mungkin sore jadi miliknya tukang sempol ayam apa itu ya. Anak-anak sekarang megang uang ya, atau ibu-ibu megang uang, anaknya minta dikasih 2.000. Sekarang ada di ibu, tapi nanti ada di tukang apalagi bakso idolaku. Sesaat. Tapi yang hakikatnya itu yang sudah diinfakkan, ya. Diinfakkan di masjid, di pondok pesantren, di apa saja. Itu nanti tamsilnya di akhirat tidak berhenti-berhenti, nandur, panen. Kira-kira senang apa tidak? Senang. Tapi rajin infak sodako apa tidak? Insya Allah. Paling Jumatan saja ya. Itu juga 2.000. Kalau 10.000 biasanya pura-pura, paling 50.000 ya. Pura pergi dulu. Ya. Ini jadi gitu. Dilihatin dulu biasanya itu. Tapi di sini ya nggak beda ya. Jadi itu contoh Allah memperlihatkan linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad agar nanti bisa diambil pelajarannya umatnya kita ini yang ada sekarang di zaman. Ya, jadi tadi tolong dipahami agar kita terhindar dari orang-orang yang nanti di akhirat dicakar-cakar dengan kukunya sendiri, ada yang dipotong-potong dengan guntingnya sendiri, ada yang mikul tadi di sini. Kita mengharapkan nanti di akhirat nanem, ketika itu juga panen. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tujuan yang kedua, kenapa Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad SAW tadi, selain linuriyahu min ayatina, memberikan gambaran kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perintahnya sholat. Kalau perintah-perintah lain, Allah memerintahkan Nabi Muhammad tentang puasa, langsung turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Langsung turun ayat. Perintah zakat juga langsung turun ayat. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang amat sangat luar biasa. Tidak ada perintah Allah yang langsung Nabi Muhammad diangkat, dihadapkan, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah turunkan ayatnya, tapi Nabi Muhammad yang menghadap. Subuh aja 5 waktu ya. Yang paling banyak biasanya kalau waktu maghrib, karena kalau waktu duhur masih pada di kantor ya, kantor sawah. Iya. Mudah-mudahan kita semua terketuk hatinya agar ingat Allah, ingat nanti pulang bawa amal yang banyak, amin ya robbal. Terutama masalah amal sholat berjamaah. Mudah-mudahan diketuk ya, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung masih bulan Syaban, sebagai penutup jam 12 lebih ternyata ya. Udah 1 jam, tadi rencana 1 jam, ini 1 jam 15 menit. Adzan jam berapa ya? Jam 12 kurang lebih? Lebih.
lebih ya, sebentar 5 menit lagi cukup ya. Allahumma gantilah lagunya, jangan itu, yang lain lagu dangdut ada nggak ya? Kelakuan si kucing garong. Tapi ya kalau sholawat yang bagus-bagus ya, sholli wasalinda gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadana wa syabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadana wa syabana wa balighna Ramadana. Aduh Gusti kula nyuwun barokah, aduh Gusti kula nyuwun barokah, bulan Rajab Syaban ngantos bulan Ramadan, bulan Rajab Syaban ngantos bulan Ramadan. Lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadana wa syabana wa balighna Ramadana. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya bulan Rajab dan Sya'ban. Nanti sampai disampaikan, nanti kita masih diberikan kesempatan hidup ibadah di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih hilang, bukan hilang pipinya, hilang panasnya, banyak sembuh ya Bu ya. Tadi lagi habis makan ikan lagi di dalam daging. Ini tandanya peringatan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan, dan saya titip informasi ya. Mumpung masih di atas ini informasi ya. Barangkali ada anak cucu yang hendak mondok ya. Tidak usah jauh-jauh dulu lah ya. Ada di Nusa Dadi, Kedung Sampang Nusa Dadi, dari tingkat SD, SMP sampai SMA, insya Allah GRATIS atis gratis ya. Insya Allah mudah-mudahan silaturahim ini sampai nanti akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan ini termasuk atau ada nilai silaturahim. Ahabba ayub satolau fi rizki wa ayun salau fi asari fal yasil rohimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diberi umur yang panjang, jalinlah tali silatul rahim. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini umurnya panjang, umurnya barokah, keluarganya barokah, usahanya barokah, rezekinya barokah. Amin ya robbal alamin. Dimudahkan dalam segala urusan, dijadikan hamba-hamba yang beriman bertakwa, hamba-hamba yang selamat, bahagia, sukses untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Rubama hadza astaghfirukum kullal afi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.